Bolak-balik di Singapura Berapa setelah tuh? 13 M. 9 hari aja itu cost-nya total itu sekitar 700 juta. Seminggu terakhir sebelum nyokap gue pass away juga kan di Jakarta itu di ICU sama sih kalau nggak salah 300 gitu abisnya. Iya. Gue sendiri pernah ditanya sama temen gue ketika baru meninggal suami, terus dibilang, apakah lu dikembalikan ke orang tua lu? Sama kayak waktu lagi suami gue lagi di ICU, kan dulu memang dia waktu kita pilot talk ya, dia bilang sama gue gini, gue nggak mau loh kalau mati maksudnya banyak tube atau apa. Terus gue iyain aja, tapi pas kejadian kita nggak mau, mana tega. Pokoknya apapun pokoknya harus hidup. Ada satu momen yang nyangkut banget gitu di kepala gue pas mau kalau inget tuh gimana gitu ya flight ke Singapura sama nyokap, dia tuh bilang tenang aja gitu, maksudnya dia nggak takut at the time. Pas mau awal-awal treatment dia nggak takut karena ada keluarga dan di backup sama insurance. Dia literally ngomong itu gitu, padahal kita nggak ada bahasan insurance gitu. Hai teman-teman, balik lagi di Ella Talk. Kali ini kita bakal ngobrolin topik tentang ngerasain bedanya waktu ada sama nggak adanya asuransi. Mungkin kenalan dulu ya ibu-ibu. Gue sendiri namanya Ines dan kita ada. Hai, saya Velia. Dan Halo, gue Dina. oke, ini Velia, ini Dina. Ya, mungkin langsung mulai aja kali ya kita sharing ya di sini. Pernah nggak sih kalian itu ngalamin atau dengar cerita gitu ya, ada orang yang mungkin tiba-tiba sakit parah atau mungkin ditinggal gitu ya, meninggal dunia, dan first reaction-nya tuh kayak gimana at that time? Mungkin Dina ngomong. Oke, kalau gue sih pengalaman sendiri ya, Nes ya. Pribadi ya. Pengalaman pribadi itu suami. Terus dari pertama kali divonis itu around sebulan lah dari divonis sampai dengan tutup usia. Sebulan mah cepet ya. Iya, cepet banget. Sakit apa tuh Din kalau buat? CA, tapi stage-nya udah stage 4 udah. Nah, langsung tiba-tiba stage 4 gitu. Oke. Sorry to hear that. Thank you. Kalau Velia sendiri? Kalau gue itu suami gue ya, dia itu kena brainstem stroke. Brain and stroke. Oke. Jadi itu suddenly out of nowhere, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu kena stroke. Kalau kena stroke, oke. Dan dia bertahan hidup 9 hari di rumah sakit. 9 hari ya. Kan lebih sebentar lagi ya. Nah, lebih tadi singkat kan lu lagi. sebulan ya kalau Iya. 9 days. 9 days. I see. Kalau gue sendiri sama sih pengalaman pribadi juga dari nyokap. Lebih lama bertahannya, nyokap tiba-tiba juga cancer. Udah stage 4 juga at that time. Cuman treatmentnya lumayan lama lah ya, setahunan lebih gitu. Sampai akhirnya itu tutup usia juga sih. Jadi ya mirip-mirip lah ya kita. Gitu. Nah, reaksi pertama pastinya kaget lah ya. Iya kan? Kaget sih. Nggak nyangka nggak sih? Maksudnya I don't know nih background suami kalian. Kayak kalau nyokap gue sih hidupnya lumayan sehat ya. Dia nggak makan junk food segala macam gitu. Suami gue sebenarnya waktu divonis sih usianya 36 ya. Jadi Kalau dari pemikiran kita usia 36 itu ya let's say 30 sampai 40 tuh produktif, lagi sehat-sehatnya. Karir juga lagi oke-okenya. Ya shock banget sih. Shock banget ya, iya. Kalau Velia punya late husband? Kalau suami gua itu umur 46. 46, ya masih muda juga lah. Jadi ya. dia itu hidupnya ya kayak layaknya kayak kita orang normal lah. Sehat, dia itu bener-bener go green gitu loh. Demennya iya. Pokoknya demen yang maksudnya go green itu dia demen yang herbs gitu loh. Yang vitamin. Jadi pokoknya semua makan vitamin semua pokoknya udah paling oke deh. Jadi orangnya kayaknya tinggi besar, ganteng, gagah. Gak ada yang bisa nyangka kalau dia itu umurnya itu pendek. Betul. Iya sih, aduh nggak ada yang nyangka sih ya. Nah, maybe ini biasanya hal pertama yang bikin panik tuh lebih ke apanya gitu, kayak lebih ke biayanya atau kayak bingung where to start atau gimana tuh at the time. Kalau shock kan of course sama gitu ya. Kalau mungkin gue cerita dari gue dulu waktu itu
kedeteknya pertama kali di Indonesia. Abis itu yang pertama bingungnya of course treatment di mana nih gitu kalau gue ya, karena at the time posisinya nyokap tuh ya kedetek bukan yang harus langsung masuk UGD gitu, enggak. Jadi kan kita still treatment lah ya. Jadi kita treatment di mana dan dokter siapa. Jadi bingungnya lebih kayak ya itu opsi opsi-opsinya ya, sih bener-bener. gitu. Nah, kalau kalian gimana mungkin nih? Kalau gue kebetulan waktu itu dia memang lagi kerja di luar negeri. Divonisnya dia sendiri, kita keluarga gue dan Tapi ada anak-anak. keluhan sebelumnya? Enggak. Nah itu yang paling bahaya, namanya si cancer itu kan silent killer ya. Jadi mild lah ya, nggak yang konstan sakit perut. Kebetulan ini kanker usus, jadi sakit perut, and then tiba-tiba demam, masuk IGD, terus langsung udah kayak gitu beritanya. Dan dengan posisi gue di Jakarta, mikirinnya tuh gimana cara bawa dia pulang ke Indonesia. Gitu sih, itu aja yang pertama. Karena kerja di luar negeri, betul. Kalau Feni di mana? Kalau suami gua itu pas kena stroke-nya, kita tuh rush ke rumah sakit ya. Nah, yang bikin gua itu rasa disappointed itu, rumah sakitnya itu adminnya itu banyak sekali gitu loh. Bukannya ini suami gua itu udah kayak ikan keluar Megap-megap. dari kolam gitu. Udah kayak dia itu lagi reaction convulsion. Dia jadi convulsion ya, kayak orang epilepsi gitu loh. Udah kekurangan oksigen, masih ditanyain ini itu. Nah, pas kebetulan nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa. Nggak Iya, bawa- karena panik langsung dan bawa. guanya juga pakai baju ya seadanya lah. Suami gue juga kayak pakai bajunya gitu ya. kayak baju rumah. Ya, ditolak loh sama rumah sakit, dibilangin katanya penuh. Padahal situasinya kelihatan banget. Padahal gue sih yakin mana mungkin, Iya, mungkin penuh ya kan. Tapi gue sih percaya kalau misalnya gue flashback ya, gue lihat keadaan saat itu, bisa aja sih kelihatannya kayak tabrak lari, orang yang nggak punya uang gitu loh. Jadi ya itu rasanya kayak disappointed banget sih di situ. Tapi nggak berapa lama mertua sama ipar aku udah datang, langsung bawa apa namanya Jaminan. tasnya langsung taruh Uang. di itu, buka Jaminan pintunya gitu. Terus pas dibuka, Wow. jadi pas dibuka di UGD-nya ternyata kosong, cuma ada 2 yang dipakai. Oke. Jadi this is the reality ya di Indonesia. Jadi ya. kalau di Singapura kan siapa aja kalau emergency udah langsung masuk Diterima dulu ya. duit, nggak ada duit itu urusan lain lah. Iya, Tapi kalau di sini ya, kan enggak, ditanya dulu. Katanya dulu punya Iya asuransi kan? nggak gitu, nggak ya. Dan keadaan gue waktu itu udah kayak panik, jujur. Pribadi asuransi ya. Belum ada. Itu kayak tanyanya lama banget. Ini dari sedangkan anak suami gue itu lagi convulsion ya, butuh oksigen. Gitu ya. Tapi memang sih ya realitanya begitu ya di negara 62 ini. Yang berkaitan mungkin secara finansial gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri pada waktu kejadian itu ada persiapan finansialnya seperti apa gitu? Apakah dari savings atau campur sama insurance gitu? Kalau Wow. Di luar negeri lagi kerja ada dong benefit kantor. Lagi kerja, tapi memang waktu itu sebelum dikirim sebelum dia balik ke Indonesia itu kita udah pakai di sana. Oke. Jadi ya asuransi kantornya udah kepake, limitnya I think kayaknya udah kepake juga full. Ada limitnya soalnya. Oke. Karena as consultant kan. Ya. Pas pulang ke sini itu semuanya dibantu sama mertua. Kita punya BPJS yes, tapi kita nggak punya asuransi. Asuransi pribadi Nggak ada. di benang Indonesia. Di Indonesia tuh kita nggak punya karena emang nggak pernah mikirin ke situ gitu loh. Karena mikirin kerja tabung gitu ya. Nggak tahu kalau bakalan ada yang hal seperti ini gitu sih. Masih muda, terus pikirnya ada asuransi kantor gitu Nah, kan. tapi beruntungnya tetap gue bilang beruntung ya Nes, karena kalau tadi kan nyokap agak lama ya treatment. Kalau gue iya. Ya di satu sisi karena suami gue tuh kayak cuman sebulan 4 hari doang di rumah sakit. Ya nggak sampai MM-an. Nggak sampai Nggak MM-an. sampai MM-an. Tuh boleh tahu totalnya berapaan tuh? Kalau rumah sakit doang 400 itu belum kemo ya, karena nggak sempet di kemo. Jadi itu gue rasa kayak dokter dan kamar doang sih ya.
ya obat obat dikit-dikit ya, lah ya karena Painkiller belum ya benar painkiller itu karena belum sampai ke yang utamanya gitu sih. Tapi kalau 400 juta ya walaupun nggak MM lumayan juga ya, walaupun gaji tidur Sebulan, ya. ludes juga itu tabungan. Ludes sih, ludes. Iya. Jadi asuransi kantor sama BPJS plus pribadi lah ya. Pribadi BPJS nggak pakai sih akhirnya. Akhirnya nggak dipakai Nggak pakai. BPJS. Karena Pribadi dari mau orang cari tua. dokter sama hospital sendiri. Iya, gitu ya, betul. at that time. Oke, kalau gue yang tadi lu mention kan setahunan gitu ya, untungnya udah pakai asuransi pribadi gitu. Jadi dari muda memang sekeluarga udah aware, cuman 2 tahun sebelum nyokap kena itu masuk insurance di Allianz yang sesuai tagihan. Nah itu agentnya gue sendiri kebetulan gitu. Gara-gara gue bersyukur join deh. Gara-gara gue join Allianz, nah jadi kayak pada waktu itu juga era-era pandemi, jadi lebih aware gitu kan soal kesehatan asuransi. Terus gara-gara gue join lebih ngerti, akhirnya udah deh masukin nyokap. Pikir-pikir ya kalau keluarga gue kenapa-kenapa kan ya anak juga yang ngurus gitu ya, atau maksudnya keluarga dekat juga gitu, mau dia agennya siapa atau mendingan agennya gue sendiri, gue mikir gitu. Dulu sesimpel itu gitu, maksudnya nggak mikir jauh, tapi ternyata kepake juga gitu. Treatment ke bolak-balik di Singapura berapa tuh? 13 M. Iya, aduh, kalau nggak pakai asuransi. Wow, gila. Wow. Dan 13 M kayak yang lu bilang tadi, ya biaya rumah sakitnya doang gitu. Gitu. Sebenarnya kan Masih belum ada yang kayak nginep di hotel kan, kita bolak-balik tiket ya, karena di luar belum negeri. lagi punya mesti rumah ya di Singapura kebetulan. transport, accommodation, terus belum lagi pasti mesti ada suster harus kan ada yang yang nemenin jaga, kan, ya. nemenin. Itu untungnya nggak sampai segitunya, cuman yang paling berasa itu sih akomodasinya gitu, karena mungkin di awal-awal bolak-balik aja nggak mungkin nyokap gue sendiri dong. Betul. Masa yang sakit terbang Harus ada yang sendiri nemenin, gitu ya. kan, at least berdua atau bertiga gitu. Awal-awal sih mungkin lebih banyak berdua sama bokap gue, cuman ada juga yang kita ganti-gantian, jadi bertiga atau berempat ya. 4 orang tiket bolak-balik udah berapa? Singapura ya kan. Di Singapura ya. Iya. Nah, udah pasti nggak mungkin kan kalau orang sakit jalan kaki kan, naik taksi kan, benar, dan taksi. taksi di Singapura tuh Itu di mahalnya level minta waktu kita ampun. pilih akomodasi, kayak kalau deket Rumah banget sakit, juga kan sedekat apapun lo mesti jalan kan. Betul. Gitu. Jadi waktu itu tuh kita galau, buat apa juga ya pilih deket-deket. Nyokap gue juga kayak Nggak gitu bisa ya, jalan kasihan juga, gitu nggak loh mungkin, ya. bolak-balik. Kadang-kadang kan jadwalnya mungkin siang ya, panas Kayaknya ada deh di Singapura yang khusus yang deket tapi dalamnya itu Jalannya indoor jeleknya, gitu. bukan, dalamnya itu jelek banget, nggak nyaman banget. bener. Ada satu. Ya udah sakit ya pasti kita juga nggak tega ya kalau kayak gitu. Benar, iya pasti mesti naik yang apa namanya, kalau nggak transport umum ya taksi gitu ya, yang lebih nyaman gitu kan. Mungkin kalau gue waktu itu yang paling berasanya ada satu waktu yang nyokap mesti 3 minggu di stay di sana. Rumah sakit sih oke ya kan, di cover sama asuransi, cuman ya accommodationnya itu loh mesti rent kayak apartemen yang service apartment gitu. Karena kalau di hotel kan biar gimana terbatas ya, kita juga makanan nggak mungkin dong everyday dia makan di luar gitu, karena kan nggak opnam terus-terusan gitu. Jadi kita pilih gimana caranya yang putar otak makanannya mesti lebih sehat gitu, terus tapi yang nyaman juga di Home cook rumah. lah ya. Iya, jadinya kan service apartment yang ada kitchen gitu, dan itu box sebulan ya lumayan banget ya keluarnya gitu. Dulu nyokap tuh sempet ada cair asuransi sakit kritis yang sifatnya cash payout gitu ya. Jadi dia terimanya uang tunai. tunai, tapi cuma 100 juta. Oh iya, tapi bisa bantu juga. lumayan. 3 bulan habis. Oh my. Buat tiket doang mungkin lumayan ngebantu, tapi ya at least daripada nggak ada sama sekali. Dia Kalau belinya udah sakit mah udah kayak seperti Apa aja yang itu ya, udah kencing bantuan deh, banget. air keluar ya kan. waktu itu karena dia belinya zaman dulu banget waktu masih muda, tapi ya itu ya, literasi keuangan, literasi asuransi di Indonesia kan masih kurang. Dan by the time gue nya sebagai anak ngerti, dia udah usia 58. Waktu itu kita Udah nggak bisa mikirnya, upgrade. sebenarnya bisa, maksudnya cuman waktu itu tuh sayangnya beli critical illness mahal gitu. Iya, Jadi benar, yang iya, penting benar hospital deh gitu, mikirnya gitu ya. Iya. Lah tahu 2 tahun lagi kena mah gue beliin aja ya. Tapi Gak ada yang tahu, Betul, betul. gitu. Itu sih kalau gue dari segi finansialnya gitu. Jadi berasa banget juga. Nah, kalau Helia gimana waktu itu, ada asuransi kah atau Nah, ini sangat-sangat disayangkan ya. Jadi pas kejadian stroke-nya itu bulan Desember.
dia ada asuransi kan, ada asuransi pribadi, tapi bulan Oktobernya dimatiin. Oh, wow. Karena bulan merasa Oktober. merasa nggak Nggak perlu kepake. aja kali ya. Kan Nggak kepikir kepake. rugi kan, kita orang kan dulu pikirannya rugi. Dibayar tapi nggak ada yang Tapi dipakai sama tanpa sekali. sepengetahu gua sih ya. Iya. Tanpa Oh. sepengetahu gua. Oke. Jadi dimatiin. Ya jadi mau nggak mau ya Bayar sendiri ya? pribadi. At the time. Tapi gue bersyukur mertua itu bantu, ipar bantu. Jadi ya masih bersyukur lah di dalam financial masih bisa itu. Tapi ya kerasa juga ya. 9 hari aja itu cost-nya total itu sekitar 700 juta. Wah, 700 juta. Gila, Wow. malam. Gede Karena banget. 9 hari. 9 hari. Gue tadi sebulan Karena dia 400. itu loh, Iya. ada mesin itu yang buat bertahan hidup tuh apa sih yang mesin yang ya di itu ICU gitu. Terus ada juga cuci ginjal dan selama di situ kan dia tinggalnya di ICU terus. Oh, nah ini iya sih. Kamar ICU di ICU beda ya sih. sama kamar perawatan. Iya, seminggu terakhir sebelum nyokap gue pass away juga kan di Jakarta itu di ICU sama sih kalau nggak salah 300 gitu habisnya. Iya. Karena ya kan lebih mahal ya dari Lebih mahal mana ya, rate-nya alat-alatnya gitu. Padahal bukan buat menyembuhkan, Betul, cuma iya. ya comforting aja Betul. gitu. Kerasa banget sih ya. Kerasa banget ya. Wah, maksudnya sekaligus langsung keluarin segitu, that big amount of money itu kerasa banget. Sedangkan kalau misalnya andai asuransinya nggak dimatiin, itu kan bisa dipakai, Betul. ya kan? Benar, iya. Dan limitnya kan itu gede, melampaui sisi, ya kan? Iya, Kredit bener. kan berapa Aduh. sih limitnya? Iya benar. Sedangkan limitnya asuransi kan MM-an kan, MM-an. bisa 45M, Heeh. ya kan? Iya. Kalau yang premier, Udah lumayan nyesek juga ya. Terus oke tadi berarti kalau dari kalian berdua ada bantuan dari bersyukurnya, maksudnya ada keluarga yang secara finansial bisa bantu, Bantu. Betul. gitu Iya. ya. Jadi nggak perlu sampai maaf kata mungkin pinjem ke yang orang luar, ngutang gitu iya. atau harus jual aset gitu ya. Yes benar. Nah tapi pernah nggak sih lihat orang lain nih mungkin I don't know teman atau keluarga Oh, jauh ada, gitu ya yang harus galang dana online mungkin atau jual aset pinjem sana sini buat cover Oh, ada, rumah sakit, ada. biaya pengobatan gitu. Ada. Apa? jadi ini aku kan semenjak suami meninggal itu join grief group ya. Oh, Jadi ini semua isinya itu widow semua. Jadi gua sendiri sih merasa bersyukur ya masih disupport sama mertua, sama ipar. Banyak yang widow-widow yang di sana setelah suaminya meninggal di cut off completely dari keluarga laki. Jadi bisa bayangin nggak? Dia itu sebelumnya itu full time house mom. Jadi dia saat itu kan udah grieving. Iya. Jadi dia mau nggak mau itu harus kerja. Harus Dan ngalamin anak-anaknya ya lumayan udah gede sih ya. Ada yang udah gede. Tapi saat itu dia tuh harus bekerja. Dan dia itu harus tinggalin anaknya ke orang tuanya dan dia merantau ke buat kerja. Iya. Jadi suaminya Untuk sama bekerja. sekali nggak ada asuransi kesehatan, asuransi Nggak jiwa, ada. kritis, jadi nggak ada. nggak ada ninggalin ibaratnya cash apa-apa Nggak ada. gitu ya, mungkin warisannya aset, I don't know gitu. Nggak cukup kali ya mungkin kalau Mungkin. ada. Jadi kita orang ini mami-mami kita galang dana ya nggak banyak sih. Ya cuma kasih aja lah buat Iya. sementara. buat bangkit gitu Iya ya. buat ibaratnya. bangkit. Nah. Bener sih, kalau dari Bina ada pengalaman ya mungkin. Kalau keluarga terdekat sih, aduh jangan ya. Sampai yang Makanya itu harus diedukasi mulai dari sekarang ya sejak Dari gua, kita ya. sejak kita Mengedukasi masuk mereka. ke bisnis ini gitu ya. Tapi di luar sana banyak ya, di Instagram sendiri ya lo bisa lihat ya, Isi seliwangannya. kitabisa.com itu benar-benar jadi gue sendiri pernah ditanya sama temen gue ketika baru meninggal suami, terus dibilang apakah lu dikembalikan ke orang tua lu gitu ya, karena mungkin di adatnya gue itu ada yang seperti itu. Ada yang ketika anaknya udah nggak ada lagi, terus si istri dan si anak mungkin dikembalikan ke orang tuanya si perempuan. Ya, nah puji Tuhannya gue sampai saat ini masih dibantu oleh mertua gue dan sama abang dan kakak ipar. Gitu sih. hubungan baik juga ya. Di luar sana gue yakin pasti banyak yang Iya, nggak seberuntung, ya nggak seberuntung kita ya. Your story
gitu. Ya benar sih. Iya, oh my god, iya juga ya, gue maksudnya nggak pernah kepikiran sampai ke situnya gitu. Dan kita ibu rumah tangga ya, maksudnya Iya, kita udah meninggalkan dunia pekerjaan tuh jauh. Jauh. Udah puluhan tahun gitu. Jadi Mm. lu juga kalau mau masuk ke industri, Tiba-tiba iya dunia langsung kerja. kayak dunia kerja lu pasti Oh. meraba. Ya benar, meraba Iya. banget sih. Gue juga kalau keluarga ada lagi adiknya nyokap punya istri, jadi apa ya, adik iparnya dia gitu Ya, ya. tante lu lah ya. Gue juga baru tahu pas dia tinggal di luar kota waktu kejadian nyokap meninggal, baru tahu ternyata oh si tante ini tuh ternyata kena juga cancer gitu. Ya lagi treatment lah, dan itu gue tahu mereka satu nggak punya insurance pribadi juga sama ya, jadi tapi ya udah pakai BPJS gitu. Cuman kan ya dengan walaupun di cover gitu, tapi kan pasti ada batasan-batasannya gitu. Misalnya kayak antrinya lah, Harus terus- banyak yang kita kompromi ya Nes ya. betul, even pilihan obatnya gitu. Betul. Kadang-kadang kayak mungkin kan manusia ada yang cocok-cocokan gitu ya sama obat. Bisa jadi obat yang di-provide sama BPJS-nya itu nggak cocok sama dia, Betul, jadi responnya kurang responnya bagus ya benar-benar. gitu. Kalau gue compare dulu sama kejadian nyokap, kalau nggak cocok ya langsung ganti gitu kan, mau generik paten gitu kan. Karena ya bersyukur kita ada asuransi, dan itu gue bener-bener witness dia struggling sih sampai downsize rumah gitu ya. Karena kan butuh uang. Betul. Gitu. Karena kan di luar biaya rumah sakit sebenarnya ada yang lain juga Iya. gitu. Ya kayak makan lebih sehat, sesimpel itulah ya Iya. gitu. Sedangkan dia juga single income, tapi suaminya juga ya jadi sibuk ngurusin dia kan, produktivitasnya keganggu gitu. Anak-anaknya juga ya Udah nggak bisa they have kerja. anak-anaknya udah gede, cuma kan they have their own family juga, bukan punya battle-nya masing-masing lah. Jadi ya urunan. Karena sih orang tuh keluarga. suka mungkin terlupa ya. Ending katakanlah memang garis tangan atau Tuhan kasih tujuan itu beda-beda ya. Kalau udah sakit kita pasti tahu endingnya tuh pasti meninggal gitu. Iya. Tapi kita sebagai spouse-nya, sebagai anak pasti mau dia itu sembuh, atau kalau nggak sembuh pun nyaman. Nah itu yang harganya mahal Iya, gitu benar. kan. Lo nggak akan berharap, aduh cepet-cepet nih suami gue meninggal, nggak Iya, begitu ya kan. pasti. Kadang orang Itu tuh lupa bener itu. deh. Gitu. Sama kayak waktu lagi suami gue lagi di ICU, kan dulu memang dia waktu kita pilot talk ya, dia bilang sama gue gini, gue nggak mau loh kalau mati, maksudnya banyak tube atau apa. Terus gue iyain aja, tapi pas kejadian kita nggak mau, mana tega. Pokoknya apapun, pokoknya harus hidup. Iya, bener. Kadang-kadang orang ditawarin insurance bisa ada yang ngeyel kayak udah pokoknya gue gak mau nyusahin keluarga gue dan lain-lain gitu ya. Tapi ya di saat kalau amit-amit itu orang yang lagi nggak berdaya lah, emang istri, anak gitu kan, Iya, atau iya. suaminya, Udah spouse-nya, suntik mati nggak emang mungkin, nggak mungkin. setega itu. Mohon maaf ya kan, bukan cuma decision-nya bukan di Anda doang. Iya, gitu. betul. Bener sih gitu. Dan even konsen untuk menjual aset dan lain-lain itu kan Pasti kadang-kadang ada terlintas. Pokoknya iya, kalau dan harus nggak jual ya jual belum gitu. tentu ACC orang yang lagi sakit Betul, kan, gitu kan, betul, kalau iya. dia lagi nggak berdaya Belum tentu gitu. juga bisa langsung terjual kalau Yes. aset. Iya. Ya kan? Butuh waktu juga. Belum nanti kalau saya pinjam, kalau dari keluarga mungkin ya mereka nggak expect return cepet-cepet ya. Cuman kalau kita pinjem yang di jalur lain atau yang di bank nggak bisa kali, tapi yang kayak yang teman gitu ya Iya. kan mungkin harus dikembalikan. Betul. Oke, Nes, tadi kan lo bilang nyokap itu ada asuransi nih. Berarti gue boleh nanya dong ya, kalau Boleh. apa sih kan tadi kita nggak punya asuransi dibandingin sama yang punya asuransi. Asuransi pribadi. Hal apa yang sebenarnya membuat lo lebih tenang dengan punya si asuransi itu? Ada satu momen yang nyangkut banget gitu di kepala gue pas mau kalau inget tuh gimana gitu ya, flight ke Singapura sama nyokap, dia tuh bilang tenang aja gitu, maksudnya dia nggak takut kan. Pas mau awal-awal treatment dia nggak takut karena ada keluarga dan di backup sama insurance. Dia literally ngomong gitu padahal kita nggak ada bahasan insurance gitu. Jadi dia juga kayak pede, gue tuh nggak nyusahin orang gitu loh karena insurance gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya lo tapi Iya, iya, ngaruh nyokap loh itu ke udah pengobatan dia yang si dia pasiennya. rasain. Iya, jadi dia juga semangatnya lebih mungkin beda gitu Iya, ya. benar-benar.
kalau gue pikir-pikir kayak bener juga ya, kalau kita amit-amit gitu ya, misalnya kita yang sakit terus kita juga ngerasa kita ngebebanin Ngerepotin. orang Iya, di betul. keluarga gitu kan, kayak mungkin kayak tadi lu cerita sebenarnya gue nggak mau pakai pipa-pipa begitu gitu, atau ya basically kan gak mau repotin keluarga ya, Iya. semua orang mungkin ideally begitu gitu, tapi karena dia tahu gue nggak nyusahin orang, dari duit pun nggak bakal ganggu Ke-cover, gitu ya, ya. finansial keluarga kita gitu, jadi dianya pun semangat 45 gitu buat Ya, dia terima. fokus sama Dia treatmentnya. fokus, dia happy aja gitu. Benar-benar. Dianya ya mungkin ada segi emosi atau mental kena gitu, tapi dari segi nggak so down itu karena dia tahu dia manusia orang gitu. Dan kalau dari journey setahun itu ya, ibaratnya yang gue ngerasa beda banget kita punya insurance itu, kita punya pilihan gitu. Opsi. Iya kan, pilihan treatment, pilihan dokter, pilihan rumah sakit gitu. Gue ingat banget pas ngobrol sama dokternya, kan mereka juga tahu ya, kan mereka ya tanya juga gitu pakai insurance Atau apa, pribadi, gitu. Karena begitu dokter atau lu cover insurance, oke gitu, dia juga pede gitu ngasih opsi ada ini gitu. Pokoknya treatment yang paling Terbaik pun Exactly. akan dan menjadi- biasanya yang terbaik itu sangat mahal. Betul. Apalagi kalau ada new treatment, ya kan? Benar, iya itu bener banget. Soalnya itu kejadian juga di nyokap gue yang awal ya basic ya, biasa orang kemo dulu gitu. Nah kemonya nggak bersih nih, ternyata ada sisa dikit gitu. Karena sisa dikit lanjut imunoterapi gitu. Nah imunoterapi juga ternyata karena kelak juga baru dia bilang oke ini actually ada last resort gitu ya. Ya mungkin kalau orang nggak punya insurance mungkin I don't know, mungkin Oh, dari iya. tawarin atau tetap ditawarin, cuman belum tentu bisa ngambil jadi, karena bisa jadi ya. mahal banget ya. gitu. Karena yang tadi gue cerita total 13M itu 8M sendiri itu dari treatment yang terakhir gitu, wow. setengahnya Gila, lebih mahal gitu ya. banget ya berarti. Itu yang terakhir gitu. Dia bilang ini baru kayak 5 years tapi bukan clinical trial gitu. Oke, Kalau oke. clinical trial kan nggak di cover sama insurance ya. Gitu. Jadi itu walaupun termasuk baru dibilang, tapi ini harapannya ya nggak sampai 90% gitu, cuman ada lah gitu, Panas ada untuk hope dicoba, gitu. If you ya. guys wanna try, kita kayak ya udah kan coba aja gitu, toh nanti kita bisa claim ke insurance-nya gitu. Jadi puji Tuhannya walaupun itu masih baru, tapi karena bukan clinical trial, dokternya memang sudah certified gitu ya. Kita research juga ya udah let's go for it gitu. Jadi kita juga nggak ada what if gitu kan. Oke. Makanya yang gue selalu sharing ke orang waktu akhirnya nyokap pass away dari keluarga, ya udah kita ngerasa kita udah give all the best treatment yang ada, memang sisanya ya keputusan di atas gitu. Betul, ya, jadi lebih betul. lega juga gitu. Kitanya sebenarnya dari segi treatment gak ada penyesalan gitu. Udah puas ya Nes ya. Iya. Jadi kalau di aku sih bukan soal duitnya doang gitu ya, tapi soal Emosional juga ada ya. iya, Bener sih. ternyata gitu ya, ya unfortunately harus merasakan sendiri gitu. Cuman yang aku selalu sharing ke orang gitu tuh dari situnya sih gitu. Nah kalau menurut tapi kalian sendiri, insurance sendiri tuh I don't know, ini karena dengar cerita dari gue ya, tapi dulu nih mungkin pemikirannya lebih soal duit aja kah, atau soal kepedulian kita terhadap masa depan orang yang kita sayang, yang mau kita proteksi gitu. Dulu mikirnya gimana versus sekarang? Tapi kalau gue sih udah lumayan insurance literate sih. Jadi Jadi pas dari awal, awal kejadian itu memang kita orang pas lahiran kan udah ada orang yang tawarin kan di rumah sakit. Kalau dulu boleh ya insurance agent. Jadi gua sama kita orang satu keluarga udah masuk insurance sih. Tapi setelah berapa tahun berjalan, suami decided to nggak mau bayar lagi preminya, karena sayang duitnya, mendingan diinvest buat apa. Tapi kalau dipikir-pikir rada nyesel sih, karena along the way gue itu kena lupus ya, autoimmune. Jadi I got tahun pas anak yang paling kecil umur 2 tahun. Oke. Jadi udah gue lama tuh ya? kena itu lupus sama scleroderma, itu two of the critical illness ya. Lu mau masuk ke asuransi udah pasti ditolak. Tapi seandainya gue kalau flashback, kalau itu nggak dimatiin polisnya, itu tercover semua lo biayanya. Iya, benar. Iya. Itu yang sangat disayangkan. Kan ya. Karena
dulu gue tuh nggak gimana ya nurut banget sama suami. Padahal kalau di saat itu Kalau bisa gue bisa bayar sama, kok uang pakai uang gue sendiri. Reminya gitu ya. Reminya kan murah waktu itu. tapi karena istri nurut ya, Istri suami nurut. bilang apa, oke kita tutup bersama. Tapi kalau itu kalau gue bisa flashback itu kayaknya nggak boleh dikompromi. Iya. Ya kan? Karena itu we are responsible for our own body, for our own health. Ya kan? Apalagi anak-anak. Even maksudnya kalau income di keluarga tinggi, gajinya tinggi, savings banyak, investment banyak juga nggak guarantee nggak sih itu tuh kuat buat ngadepin krisis maksudnya kan kayak kalau sakit-sakit yang serius gitu kan lumayan krisis ya gitu, krisis finansial gitu di keluarga. Nggak menjamin nggak sih gitu, karena yang namanya savings atau gaji ya bisa habis juga gitu, atau at the very least sayang nggak sih lu ngumpulin bertahun-tahun gitu kan, kerja keras kayak bisa ludes dalam beberapa hari gitu. Betul. Sedangkan kalau kita nyicil social preminya, walaupun yang zaman sekarang nggak murah juga mungkin ya gitu, tergantung plan yang kita pilih. Tapi tergantung masih kantong juga ya. Benar, iya masih lebih worth it nggak sih dibandingin kita sacrifice semuanya, iya betul. Mendingan buat yang lain kan, masih ada dana darurat yang buat hal gitu kan, nggak cuma sakit-sakit doang ya nggak sih. Jangan buat sakit. Jangan buat sakit, iya sakit ini udah titipin aja gitu ya di perusahaan asuransi gitu. Jadi kayak misalnya even though this someone ultra rich, sebetulnya semakin lu kaya malah lu harus mengasuransikan diri lu sendiri. Ya, benar. Karena kenapa? Lu mau memprotek lu punya aset kan. Masa lu mau pretelin lu punya aset semua? Ya. Kan you want to leave a legacy, right? Betul. Bukannya lu mau pretelin. Iya, betul. Dan kalau puluhan tahun lu pretelin hanya dalam hitungan. Kalau gue pikir lu di saat itu lu keluarin juga nyesek banget lu. Sedangkan kalau lu misalnya ada kartu asuransi kan ya udah nih lu pakai deh. Benar. Tanpa pikir. Bahkan kalau insurance yang bukan asuransi kesehatan yang kayak jiwa, itu kan multiply your money ya sebenarnya. Benar. Cuman memang keluarnya waktu kena resiko gitu. Jadi lebih peace of mind aja ya kan. Peace of mind. Tunjuk. Kalau Dina tadi gimana ya soal POV, soal insurance, soal duit kah atau beli sama dulu nggak pernah dulu pernah ya, maksud pernah ada, tapi nggak tahu sih, kayaknya kayak orang zaman dulu tuh kayak dana pendidikan anak lebih kayak gitu ya. Jadi nggak tahu kalau ternyata tuh banyak jenisnya. Benar. Ya balik lagi, kalau seandainya tahu kayak Velia tadi ya kan, gue pasti akan masukin walaupun tuh jatuhnya pengeluaran yang lu nggak tahu kapan itu dipakainya. Ya kan? Dan kejadian suami gue actually itu adalah pelajaran hidup pertama di keluarga gue. Itu ya. Jadi kita, gue, adik dan nyokap bokap itu nggak punya, bahkan bokap pun terkena penyakit kritis itu tidak di cover sama asuransi karena kita buta sama sekali tentang hal itu. Yang amat disayangkan ya tidak punya asuransi, sehingga ketika terjadi si ini ya bukan bencana ya, apa yang namanya, resiko. Ya kalau gue sih itu beneran kayak ditabok, berasa ketabok. Jadi sekarang tuh kayak momok. Udah di bisnis ini tuh gue langsung kayak oh ya, yang kita pikirin siapa sih ya, anak ya. Oh ya, ini kalau terjadi lagi gue nggak mau kayak suami gue dulu gitu loh. Kalau terjadi dengan gue mau anak-anak gue tuh ke cover. Jadi otomatis ya kita harus punya asuransi, bukan berarti kita suka-suka dengan hidup kita loh ya. Gue olahraga, kita makanan juga yang benar bertanggung jawab ya. Nah kayak gitu sih, termasuk si asuransi ini. Anak-anak gue itu udah nggak ada, itu udah harga mati, itu pengeluaran bulanan. Gitu sih. Benar-benar. Nah mungkin tadi relate ke jawaban lu tadi. Kalau misalnya kitanya gitu ya, yang tiba-tiba nggak ada besok, hal apa sih yang kalian tuh pengen pastiin udah ready buat your family gitu? Kayak dulu kali ya, berat juga nih pertanyaan. Kalau gue nya nggak ada besok, hal apa yang pengen pastiin? Kalau gue sih dari POV proteksi,
itu ya apa namanya ya, salah tadi yang kayak lu mention itu legacy gitu ya salah satunya. Karena gue belum punya anak, baru married gitu ya, cuman pengen sih tetap ada legacy gitu ya for family gitu at the very least, karena gue belum banyak aset, masih membangun gitu ya, tapi gue memang dari dulu udah siapin yang namanya life insurance gitu, bahkan dari sebelum gara-gara di bisnis ini gitu ya, dari sebelum married benar-benar gitu. ya, positif Karena mungkin pengalaman di lapangan ngobrol sama orang biasanya tuh baru mau cari asuransi jiwa kalau merasa sudah butuh, ya kan? Misalnya udah punya telat tanggungan. tapi kalau punya Sebenarnya tanggungan nggak telat ya. sih, ada yang nggak telat juga gitu kan, ada yang kayak ini gue udah punya anak, boleh deh gue beli asuransi jiwa misalnya gitu. Tapi gue pikir atau ada yang justru nggak beli karena alasannya anak, balik lagi gitu kan, pengeluaran lagi banyak gitu. Jadi gue pikir-pikir logiknya, gue tarik benang merah, kalau misalnya gue satu gue pasti butuh, terus kedua kalau gue tunda nanti, satu harganya lebih naik karena kan naik usia, betul. dilihat dari terus usia. kedua by the time gue punya anak expenses gue lebih nambah mendingan gue cicil dari sekarang. Betul ya, betul. Wah, semakin masuk sekolah gue udah lu nggak pakai buat happy aja ya berarti. Semakin tua semakin mahal. Iya benar, dibagi-bagi. Jadi ada yang investasi juga, ada yang ke insurance juga gitu, walaupun posisinya perempuan gitu ya, karena bersyukurnya ya jadi LF partner dapat edukasi yang betul tentang keuangan gitu. Itu yang pengen gue tularin sih ke teman-teman gue gitu. Nah kalau kalian apa nih, kalau besok nggak ada, apa yang pengen dipastiin udah siap buat keluarga? Kalau gue sih maunya living standardnya maintain to the same, ya kan. Apalagi gue punya anak kebutuhan khusus ya. Jadi otomatis dia kan nggak bisa punya asuransi. Jadi harus pilih walinya yang mampu mengelola keuangan, benar-benar. Ya. Jadi siapa kakaknya harus terproteksi, penting banget. Karena anak gua kan cuma 2 ya, yang anak kebutuhan khusus yang paling kecil. Jadi yang cicinya itu harus benar-benar terproteksi, karena cuma dia aja yang bisa beli asuransi. Benar sih, harus jangan turun gitu ya. Misalnya itu yang kita butuhin. Kalau Dina gimana? Kalau gue sih udah merasakan yang lifestyle turun itu ya. Dulu kayak ya itu ya, gue bilang jumawa ya, masih muda, terus kerja di luar negeri, gaji ratusan juta. Wow, nggak cukup. Gaji ratusan juta loh guys. Jadi itu nggak cukup banget buat di luar sana yang udah ya bukan oke banget ya, tapi yang udah oke terus lo harus turun, itu sakit banget. I don't know kalau lo posisinya ya belum sampai atas, masih di bawah, terus kalau kayak jatuh mungkin masih cetek, tapi kalau udah kalau udah di atas, wow. Kalau gue sih, kalau lo bilang what if itu kan kayaknya orang paling males ya berandai-andai ya. Tapi kalau udah ngalamin ini relate banget. What if yang jelas gue nggak mau ya, sama kayak Velia bilang living standard, tapi gue sendiri pun nggak tahu apakah sampai nanti itu anak gue masih bisa kayak sekarang ya, masih ya kita nggak tahu ya, masih sekolah, masih bisa lanjutin kuliah, masih bisa punya kehidupan yang baik. Yang utama sih gue nggak bohong, gue harus nyiapin uang. Uang itu ya selain dari tabungan kita ya asuransi jiwa, ya insurance itu it's a must. Nabung nggak bisa langsung sekali jembrel segini banyak ya, ditabung dulu, nyicil ya. Dimulai dari 1M, 2M, lu ada rezeki lagi nambah ya, seperti itu sih konsepnya. Benar-benar. Karena itu penting banget. Lu kalau gue sih pilih diwariskan rumah atau uang lah. Lebih banyak pilihan ya, gitu sih. Kalau rumah mungkin mau di-convert jadi yang lain harus jual dulu. Benar. Ya lebih panjang juga ya. Tadi interesting lu mention soal pendidikan, itu gue setuju banget sih, karena banyak juga orang yang terputus gitu ya, atau mungkin level pendidikannya mungkin harus downgrade gitu. Not just lifestyle gitu ya. Mungkin oke lah makan, hangout lu bisa control, cuman pendidikan itu kan fondasi gitu ya buat anak muda gitu, buat nanti suatu hari jadi apa gitu salah satunya gitu kan. Kalau misalnya
it's so unfortunate kalau karena nggak ada duit gitu kan, saya orang Iya. tuanya salah satunya meninggal, Kita ngorbanin Iya. masa depan anak kita sendiri, benar gitu. Jadi dengar inget cerita kayak misalnya anak yang di luar negeri tiba-tiba setengah jalan harus pulang karena ternyata Betul. salah satu yang orangnya bisa Oh meninggal. itu beneran sakit. kejadian di Sering banyak banget, ya. Iya. apa tuh namanya kejadian di Iya, anak betul. gue punya temen. Kayak gitu ya. Jadi karena- dia itu udah tinggal 1 tahun lagi udah mau lulus, tapi papanya kalau iya bankrupt, kalau dia bukan yang Oh, meninggal sih, bankrupt. Iya. ke bankrupt. Ya itu ya resiko nggak tahu gitu kan, tiba-tiba harus pulang kalau kita nggak melek finansial, nggak melek asuransi juga. Ini kan urusan jangka panjang gitu ya. Lu nggak mau misalnya kita sebagai orang tua udah set, katakanlah bukan kita ngatur mimpinya dia atau anak ini ya, tapi kita boleh kayak sama-sama merajut mimpi buat anak kita, buat masa depannya dia. Nah itu semua Nes, kalau yang gua rasain ketika suami meninggal itu kayak ikut terkubur semuanya. Gua untuk kayak anak gue mau sekolah di tempat A, B, C, aduh ini semua masih bisa nggak ya gitu loh. Kalau lu nggak pernah ngerasain itu, wow, itu pikiran lu tuh kayak lu kayak ngegerek semua mimpi anak lu bersama-sama di dalam kuburan bapaknya gitu sih. Aduh bener banget sih ya, kayak ternyata efeknya gede banget gitu ya, mungkin yang selama ini Benar. kita overlook gitu. Ini gue tanya ya, Boleh. siapa sih ya orang pertama yang muncul di pikiran lo waktu dengar kata kalau bisa aku lindungi, aku mau lindungi dia? Nyokap gue nggak ada ya, gue mikir bokap sih. Bokap for now gitu ya. Cuma untungnya dia udah punya insurance. Thank Gue God. gue malah gak mati-matian walaupun premi dia mahal karena dia Iya, udah berusia gitu berusia, ya. ya, Gue bakal mati-matian buat bayar itu premi gitu, jangan sampai itu putus gitu. Karena amit-amit ya semakin berusia justru kan semakin mahal. karena dia lebih beresiko gitu. Iya, kan. resikonya kan dilihat dari Gitu. usia ya. Sama actually ya kalau keluarga terdekat untungnya udah pada punya gitu ya, yang actually yang gue pikir gitu ya, kalau gue bisa lindungin sebenarnya pengen gitu. Itu actually beberapa keluarga yang udah telat gitu, yang mungkin udah sempat jatuh duluan dan ini gitu, kayak gue kayak Dulu gitu, sayang coba banget. gue edukasi dia lebih Lebih early awal, ya, gitu ya, benar. tapi gue juga baru masuknya di tahun berapa, Iya benar. dia sakitin tahun berapa gitu. Itu kalau gue sih. Kalau gue bokap udah meninggal, itu tidak tercover. Nyokap gue sama salah satu dari dede gue itu kita sama-sama patungan ya untuk kesehatan. Karena dia punya keluarga, Ai juga punya keluarga gitu kan. Iya. Kita nggak mau yang memberatkan nyokap, juga pasti nggak mau kayak gitu. Juga gue kasih juga sih dia kita edukasi nyokap terkait legacy. Kalau di Batak pengalaman bokap itu biayanya gede banget. Biaya Funeral. pemakaman, Ada ada gitu ya. adat dan lain-lain sebagainya. Dari situ berkaca dari bokap, gue kasih tau nyokap dan dia mau ambil juga ya, karena dia mikirin nggak mau balik lagi, tidak mau menyusahkan si anak-anak ini dan keluarganya gitu sih. Usia berapa tuh kalau boleh tahu dia ngambil life insurance? Nyokap baru di akhir tahun lalu 2024, berarti usianya dia 62. Masih bisa. Kalau waktu kesehatan itu 60. Waktu gue baru-baru join, gue diskusi ke adik-adik, terus kita patungan. Iya. Masih Dulu ya, life sempet, insurance tuh. iya. Karena ada juga yang kayak udah mahal 60 gitu, mereka sayang. Ya, gitu. ya Tapi intinya ya, ya itu mahal cuy. paling nggak buat funeral. Iya itu sih. Karena mau yang meninggal aja ada mesti bayar gitu ya. Iya, semua nggak ada yang free, Iya. semua mahal sekarang. Liang lahat mahal, Betul. yang dibakar juga mahal. Ikut inflasi juga. Betul. Mana kalau kayak gitu kan ya dadakan ya, belum Iya. nggak semua orang kayak udah Menyiapkan. something tabu gitu kan. Sedangkan kalau lu butuhnya urgent Itu lebih mahal. nggak ada, Iya, itu lebih mahal, ya. gitu. Terus supply demand lah ya, Iya, gitu betul. kan. Kalau butuhnya urgent ya mau nggak mau sih ambil. Iya, gitu. betul.
Bener-bener. Kalau Andi menjawab pertanyaan Anda sendiri. Oh, kalau ceritanya gue sih, aduh andai ya kalau anak gue yang autis itu bisa terproteksi. Lebih. iya. Karena nggak bisa ya, Karena nggak bisa. terkait kondisi bawaan lahir ya. Dan saudara-saudara gue yang lain gue tahu ada yang masih belum bisa, ada yang belum punya asuransi. Padahal Ya, bisa gitu. Padahal bisa gitu Iya, loh. iya. Karena ada yang saudara gue tahu, gue lihat sendiri. Karena dia merasa dia itu masih sehat, dia itu karena kalau di Chinese culture gitu, kalau orang udah tua dia mengandalkan semuanya itu ke anak. Oh. Jadi Iya. makin di orang tuh banyak punya anak banyak kalau di zaman dulu. Iya, Makin ya kan? hoki. Karena di orang pikir oh kalau cewek anak ini nggak bisa, Ada anak yang lain. tiga. Oh. Tapi itu kalau menurut gua kalau mereka udah kawin kan masing-masing udah ada punya responsibility masing-masing. Jadi malah ujung-ujungnya yang gue lihat ini karena ini saudara gue ini malah nggak maksimal lah dia punya pengobatannya. Andai kalau misalnya ada asuransi, kalau waktu itu gue coba join earlier, bisa approach Bisa. dia bisa pengobatannya bisa maksimal. Karena punya anak banyak belum tentu anak filial ya, bisa sayang ya kan, belum tentu anak ya kan, Kan udah punya keluarga masing-masing keluarga juga. masing-masing. Udah beda suaranya. Beda suaranya, bener sih. Nah, mungkin yang terakhir nih. Dan gue juga mau add, kalau misalnya lu udah kawin, ada suami, ada suami punya keluarga, apa iya bener mau bantu orang tuanya? Itu kan nggak enak gitu tanya, mintanya, ya kan? Walaupun ini gue tuh bener-bener mau banget nih bantuin, kayak contohnya kayak saudara gue ini, itu kendalanya kan pasti di situ. Iya, karena dari keluarga yang berbeda, Something, jadi satu keluarga iya. gara-gara marriage gitu. Bener sih, so kompleks ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, kalau kalian bisa mulai satu langkah kecil hari ini, langkah apa yang bisa lo ambil biar lebih siap? Ibaratnya. So far ada gitu ya. Kalau jumlah banyak dan kecil itu kan relatif ya. Tapi yang jelas proteksi itu gue maksimalin, mau kesehatan, mau kritis, mau legacy, itu udah semua. Jadi yang sekarang itu istilahnya gue teriak dengan menggunakan diri gue, menggunakan sosmed untuk kasih tahu orang. Gue nggak malu sih tentang hidup gue ini, gue kasih tahu ke orang biar kalian tuh bisa belajar dari gue. Nggak harus, ya benar, nggak harus ngalamin sendiri gitu. Jadi kalau ada komunitas baru ya langsung aja cerita. Saya ini pekerjaannya sebagai agen asuransi di mana, dan ya sharing sih, hanya dimulai dari sharing, kita nggak tahu endingnya seperti apa gitu sih Nes. Oke, itu nih. Nah, kalau ini. Kalau gue sih kayaknya lebih ke planning ya. Jadi harus planning aja. Planning keuangan anak, Iya. depannya gitu ya, dari segi Financial, kesehatan, semuanya itu udah di plan, terproteksi gitu loh. betul. Biar nggak kayak kecolongan Iya, gitu biar ya. nggak kecolongan, Iya, biar nggak kecolongan kayak Saya sebelumnya. Gitu ya, baru berapa bulan lalu. Betul, Benar sih, betul. itu juga penting ya, kadang kita ngerasa udah punya, cuman kayak lo nggak tahu detailnya. Iya. Bisa aja kecolongan yang apesnya kayak pas lagi butuh. Iya gitu. betul. Karena kan bisa aja merasa oh anak gua kan masih muda, nggak mungkin sakit atau apa, Sakit. tapi kan kita namanya aja hidup, kita nggak tahu. Nggak ada. Mumpung Nggak masih ada dia tanggal muda. kematian di Iya, KTP ya kan, yang ada tanggal Betul. lahir. Iya betul. Betul. Kalau dari gue sendiri mungkin langkah kecil, kalau sama sih kayak kalian, karena udah di sini sekeluarga juga udah rapi gitu ya protesnya, tapi mungkin gue mau menularin mindset awareness tentang insurance ini, pro-nya ini ke orang yang belum segitunya gitu ya, Iya, walaupun betul. mereka bukan agent insurance gitu, walaupun mungkin ngambil produknya bukan di gue gitu ya. Betul. Mungkin yang paling deket itu ya my own husband gitu ya, supaya dia juga lebih aware dan nggak malu buat sharing ke orang gitu. Betul. Tentang pentingnya punya Proteksi. tameng ya. ini Tameng gitu loh benar. gitu, karena
again deh, mau gaji, investment lu jago Bisa. apapun gitu, nggak kuat Nggak deh kuat, hadapin, nggak kuat, bener. krisis kayak gini. Karena gitu. beda. Ya, iya kan, aset dan proteksi kan Benar. beda, investment sama proteksi itu Benar. beda. Iya. Beda keranjang. banget. Beda banget gitu. efeknya Kayak beda apel banget. sama orange. Yang satu proteksi, yang satu Investasi investment. bisa nggak jalan baik, tapi kalau proteksi kalau nggak jalan baik masih ada, masih bisa. Benar-benar. Dan ya itu sih kalau misalnya kita doang gitu yang edukasi tapi kita nggak cari bantuan gitu ya untuk spread the awareness Iya kan. benar. It's hard to break the stigma juga. Iya, betul. Karena sebenarnya ujung-ujungnya kebutuhan semua orang, cuman apa Mindset namanya dan awareness tergantung tadi, mindset awareness Mm. apa ya kita jadi agent yang benar juga lah ya gitu, edukasinya nggak boleh di-selling dan lain-lain. Iya, betul. Gitu. Itu sih kalau dari gua. Nah itu dia sharing dari LF Partners hari ini buat teman-teman semua. Semoga dapat pesan yang baik dan menguatkan juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. See you all di LF Talk selanjutnya.